alamin. Tes DNA haram. Apakah tes DNA lebih haram dari mencabuli gadis anak orang? Oh iya, jelas itu Beb. Ahmad Amaluddin ya. Nah, jelas lebih haram itu. Karena DNA itu haram. Allah. Jadi begini teman-teman ya. Dalam kesempatan ini kita akan mengulas sebuah statement yang disampaikan oleh seorang tokoh di Mekah yang katanya tokoh ini adalah Nagib. Nah, terima kasih Beb, Papa Z. Amin. Ditunggu pokoknya ngopi di sini. Ada seorang Nagib yang namanya itu adalah Habib Syekh Sayyid Asy-Syarif Ibrahim bin Mansur. Dan apa namanya, dulu itu beliau Syekh Ibrahim bin Mansur ini sudah mengisbatkan nasabnya para habaib sebagai sebuah nasab yang bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syabib Abah, naam. Pernah statement dari Syekh Ibrahim bin Mansur ini menyatakan bahwa nasab Ba'lawi itu adalah nasab yang bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu apa yang Bebe? Kenapa? Kangen ya? Sehingga dengan ini, dengan apa namanya, ketersambungan atau statement tersebut bahwa nasab Ba'lawi itu sahih. Nasab Ba'lawi itu sahih. Beb Charles dari Zimbabwe, subhanallah Beb, antum Beb. Jauh-jauh dari Zimbabwe ya. Nasab Ba'lawi sahih. Dan kemudian ya, karena Syekh Ibrahim bin Mansur ini membahas atau mengkaji beberapa nasab-nasab yang lain, sehingga muncullah pro kontra dari statement-statement selain statement Ba'lawi ya, yang menyatakan bahwa atau memicu banyak statement dari para tokoh-tokoh dari keluarga Al-Abdali yang merupakan keturunan dari para syarif-syarif Mekah itu justru meragukan nasabnya Syekh Ibrahim bin Mansur. Dan di sisi lain memang dari keluarga besarnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu mereka memiliki haplogrup yang berbeda. Apa itu R? Haplogrup R ya. Daerah Iran situlah. Daerah Iran. Jadi tidak ada kaitannya dengan Arab, bukan J1. Sehingga kemudian karena DNA-nya Ibrahim bin Mansur ini adalah R, Al-Habib Romel Abbas, Persia. Sehingga ketika haplogrupnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu adalah R, sementara para syarif-syarif GC 10500 dengan L berapa itu 858 atau 859 itu saya lupa. Ini di belakang saung kemarin di ting tadi sore itu. Ya pada akhirnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu yang mengharamkan DNA. Nah tentu dengan statement ini, statement bahwasannya DNA itu tidak bisa menelusuri leluhur-leluhur yang jauh. YDNA ya. YDNA itu tidak bisa menelusuri leluhur-leluhur yang jauh. Sehingga ya diharamkanlah oleh Syekh Ibrahim bin Mansur. Jadi kalau kita lihat bagaimana kesamaan antara ada Ustadz juga R, subhanallah, itu berarti saudara itu dengan Habib Ibrahim bin Mansur ya. Sehingga di sini kesimpulannya adalah bahwa sama-sama palsu, sama-sama nasab yang palsu. Kalau nasabnya Syekh Ibrahim bin Mansur itu kepada Husain bin Fulaitah. Husain bin Fulaitah yang katanya leluhurnya itu adalah para amir-amir Mekah, sehingga sekarang ini menggunakan gelar Al-Amir. Jadi Ibrahim bin Mansur Al-Amir, begitu ya, Asy-Syarif
Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Oh, itu bagus. Itu berarti ya bukan. Mungkin dari jalur ibu itu, Beb. Teku Charles. Nah, meskipun itu bagus begitu ya. Ya, nggak masalah. Jadi coba kita simak. Jadi memang ada sisi kesamaan antara bagaimana fatwanya Habib tentang DNA, dan kemarin kan siapa, Habib Aventador ya. Habib Aventador itu pun juga sedikit membahas tentang DNA. Kemudian juga garis paternal ya. Ibrahim bin Mansur menyatakan seperti itu. Kemudian Hanif Alatas itu pun juga sama, menyampaikan hal yang sama. Haram mengotak-atik nasab dengan DNA. Jadi intinya sesama palsu itu pasti akan mengharamkan DNA. Baru 5 menit. Habibana Rasalena. Baru 5 menit. Jadi sama-sama palsu itu pasti akan mengharamkan DNA untuk memverifikasi nasab. Jadi jangan sampai menggunakan DNA untuk verifikasi nasab. Cukuplah kami terlahir sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pengotak-atikan terhadap nasab, apalagi pengotak-atikannya itu adalah dengan DNA. Jangan sekali-kali bahas DNA. Jangan, ya. Ngaji tidak kamu tadi? Nanti ngaji, ya? Ya nanti ayahnya lagi live, ya. Udah situ. Nah, jadi begitu. Absen B Prajot. Naam, haram. Oke, sebelum ke situ, mari kita simak terlebih dahulu ya. Sebuah statement yang disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur. Yang pertama, yang saya akan ulas itu adalah bagaimana pengisbatan nasabnya Habib Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu adalah tentang DNA ya. Nah ini orang Arab ini, orang Mekah meren. Well, Beb, dance, naam. لذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. يعني jadi kalau dalam permasalahan bahwasanya para leluhur Habib itu ya dalam kitab-kitab terdahulu itu tidak disebutkan dalam kitab apapun, kitab manapun, yaitu syubhah. Itu biasa. Nggak muskilah, nggak masalah. Nggak masalah. Itu adalah syubhat yang batil. Adalah sebuah kesyubhatan. Ya, sebuah peragu-raguan, sebuah upaya untuk meragukan nasab yang batil, tapi upaya tersebut upaya yang batil dalam meragukan nasab. Ibrahim bin Mansur ini, Ibrahim bin Mansur. Naam. Terus. الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابن. Jadi seandainya ketika kita ini menyebutkan, kita ini mendapati leluhur para Habib yang bernama Al-Imam Ubaidillah Ibn Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, nanti mereka tidak akan merasa cukup. Kenapa? Karena apa? Mana dalilnya? Bahwasanya Ubaidillah ini memiliki anak yang bernama Alwi. Kemudian terus dari Ubaidillah, Alwi, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Ubaidillah lagi, kemudian Alwi As-Tsani, kemudian Ali, kemudian Muhammad bin Ali Khalid Qasim, Muhammad bin Ali Sahib Mirbad, kemudian Ali Walidul Faqih, kemudian kepada Faqihil Mugaddam, dan seterusnya sampai kepada Ali As-Sakran. Jadi nggak berhenti ya, nggak berhenti. Terus lanjut. أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب. Jadi semua itu tidak bisa diaplikasikan kepada seluruh nasab. Nggak bisa. Tapi begini Syekh, antum itu ada satu hal yang lupa. Bahwa nasab Ahlawi itu nasab yang paling sahih sedunia. Nasab yang paling sahih sedunia itu adalah nasab Ahlawi. Yang udah diisbat jadi cucu. Ya itu sama aja, Beb. Bukan itu. Jalur paternal ya. Bukan. Itu. Enggak, tetap. Mau itu O, mau itu R, mau itu L, mau itu T, mau itu E, mau itu G. Nah, semuanya itu bukan. Jalur paternal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Ya, jadi apa tadi? Saya sampai lupa itu. Ulangi lagi ya. هات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب وهذا من الجهل لأنك Wahada minal jahal. Nah, ini adalah bagian dari kebodohan. Antum itu nggak ingat, Syekh. Wahai Syekh. Antum itu nggak ingat bahwasanya nasab Alawi adalah nasab yang paling sahih sedunia. Masa nasab yang paling sahih sedunia diakui di mana-mana, ditulis oleh para ulama dalam kitab sejarah mereka, tarikh mereka, tabaqat mereka, fatwa mereka, risalah mereka. Kemudian para ahli tafsir, para ahli hadis dalam fatwa, dalam ijazah, dalam risalah, dalam tulisan, dalam fatwa, dalam ceramah mereka baik secara nasran wa nadman, secara apa namanya nadam atau secara nasr. Nadam itu puisi, nasr itu prosa. Gak ada. Bahkan tertulis juga itu dalam kitab Buqiyah bahwasanya para habaib Alawi itu adalah afdalun nas, karena ahlul bait afdalun nas wa afdalu alil wa al abi alwi afdalu ahlil bait. Masa nggak tahu? Kalau belah paling sahih datanya pasti lengkap. Ini paling sahih tapi nggak punya data, ini kan masalah ini sebenarnya ini. Berarti kan klaimnya apa? Klaim dobol berarti. Nah, masa kan nggak enak juga nanti ketika disebut nasabnya nasab dobol, nasab paling sahih dobolnya, kan nggak enak juga disebut kayak gitu kan nanti. La ilaha illallah. Terus, ini nasab paling sahih loh. Nasab paling sahih sedunia seperti ini. Apalagi yang hanya sekedar sahih. Apalagi yang hanya sekedar setengah sahih. Apalagi yang mardud. Itu. Ya, betul, Beb. Richard ya. Nah, lanjut. لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان masdar di kulli rajulun min aba'i la'abtalna kullal ansab. Jadi seandainya ketika kita itu membutuhkan dari setiap tokoh dari dalam amudun nasab itu harus ada apa namanya? Harus ada dalilnya atau kitab sezamannya, maka kita itu akan semuanya akan membatalkan seluruh nasab. Emang kenapa? Emang kenapa? Kalau kita batalkan seluruh nasab, emang kenapa? Lebih baik seseorang yang tidak ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi sementara dia punya data daripada koar-koar ngaku cucu Nabi, koar-koar ngaku paling sahih sedunia, koar-koar nasab yang paling sahih, diakui bahkan mendapatkan ijma dari para ulama, ya, tapi dia nggak punya data. Atau mending cicing benges, mendingan diam, nggak koar-koar, tapi dia punya data, betul nggak Beb? Teguh Charles Iskandar Muda, oh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam. Ampun. Hol Jawa cina. Nggak ada. Hol Jawa. Nggak ada. Jawa tidak mati kawan. Terus. Al-ansab tabtulu bihada al-jahl al-murakkab. Allah. Jadi jahal murakkab berarti yang membatalkan nasabnya Habib itu dia memiliki sifat kebodohan yang murakkab. Sini saya rasa logikanya kebalik. Logikanya kebalik. Bagaimana bisa? Ini secara logika dulu lah, gampang secara data ya. Nasab yang paling sahih sedunia, tapi untuk membuktikan leluhur mereka yang paling atas dari klaimnya itu Baidillah, nggak bisa. Nah berarti paling sahih dari mana? Paling sahih framingnya, paling sahih apa namanya iklannya, paling sahih apa bahasanya itu? Brandingnya. Ya bisa jadi. Ya Beb, itu bagus malam minggu. Nah, apakah paling sahihnya itu paling sahih brandingnya? Kan gak enak juga itu. Paling sahih brandingnya. Paling sahih iklannya. Paling sahih glorifikasinya. Kan si paling nantinya. Kan gak enak. Sahih. Paling sahih sedunia. Waqad ajma'atil ummatul Muhammadiyatu min sairil aqtari wal a'sari ala anna ba'alawi min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaba wa akramihim hasaba. Kan begitu. Paling sahih min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaba. Paling sahih nasabnya ahlul bait. Dan itu sudah mendapatkan ijma'nya para ulama. Waduh ini.
Balawi lokal ke Yunan nasabnya. Naam, nggak beda jauh itu, Beb. Sama, 11-12, Beb. Naam. Nah, tinggal dilihat itu bagaimana sikapnya, apakah sama atau tidak itu, Beb. Teguh Charles ya. Naam. La ilaha illallah. Oh, ngeri ya, Beb, Nusantara. Ngeri. Sampai apal ya. Karena sering diulang-ulang itu. Makanya saya sampai apal itu, Beb. La ilaha illallah. قائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Jadi kalau mensyaratkan akan adanya kitab sezaman, itu berarti menunjukkan bahwa kebodohannya itu kebodohan yang murakkab. Kebodohan kuadrat. Kebodohan kuadrat. Nanti gini. Kalaulah ini adalah nasab yang biasa, mungkin bisa jadi kita ini nggak perlu dengan adanya data sezaman. Meskipun yang namanya data sezaman dalam sejarah itu adalah satu hal yang primer, wajib, harus. Karena dari data sezaman itulah seseorang itu bisa mengetahui masa lalu. Nah, tapi kalau memang data sezamannya tidak ada, lalu dari mana ini? Dari mana? Bib Teguh ya, Ciwaringin, Naam, Babakan, Sampurasun, Rampes, semangat, siap. Tapi kalau data sezamannya tidak ada, apalagi nasab itu nasab yang paling sahih sedunia, terus itu gimana? Jadi janganlah menganggap orang lain dengan bodoh kuadrat, nanti malah khawatirnya sematan itu kembali kepada diri sendiri. Kan Cina pakai logika yang pakai mana gitu. Jangan bosan-bosan mengingatkan, biar yang gila nasab pada insaf. Naam, Habibana Teguh Charles, naam. Kalau saya kan bukan orang bukan orang yang punya nasab gitu ya. Makanya dari awal sampai saya masih ngaku sebagai anak petani. Gitu ya. Sehingga saya ngelihat orang-orang yang gila dengan gelar Sayyid, dengan gelar Syarif, dengan gelar Habib. Itu saya tuh curiga, ini ngapain sih Sayyid-Sayyidan, Syarif-Syarifan, Habib-Habiban, udah sih biasa aja jadi orang Indonesia aja. Misalkan seperti Habib Teguh Charles itu. Nah, beliau itu lebih bangga dengan menyebut atau menggunakan gelar Teguh. Teguh, karena Teguh itu adalah sebuah gelar dari keluarga besar, yang dari gelar ini seseorang itu akan mengenal keluarga-keluarga yang lainnya. Begitu juga dengan Habib Tubagus yang ada, Habib Ratu Bagus yang ada di sini nih. Beliau menggunakan gelar Ratu Bagus karena memang leluhur-leluhurnya adalah bangsawan. Terserah bangsawannya itu mau dzurriyyah Rasul kayak mau bukan kayak itu soal lain. Atau katakanlah sudah mengetahui bahwa leluhurnya adalah para dzurriyyah Rasul, ya, tapi tidak merasa aing iya dzurriyyah Rasul. Begitu juga dengan Habib Teguh Charles, itu pun sama. Jadi niatnya itu adalah untuk merekatkan hubungan antara satu saudara dengan saudara yang lain. Gitu, bukan untuk Sayyid-Sayyidan, bukan untuk Syarif-Syarifan, bukan untuk Habib-Habiban. Mending pakai gelar LCMH begitu kan, kayak saya gitu. Itu supaya terlihat tuh, oh berarti kalau LCMH itu lulusan luar gitu. MH berarti S2 gitu kan. Yaitu mungkin sebagai sebagai bukti bahwa oh dulu saya mengenyam pendidikan itu. Jadi nggak perlu Sayyid-Sayyidan Syarif-Syarifan apalagi mengklaim sebagai cucu Nabi. Nanti kalau berhadapan dengan saya misalkan ya, ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Make Sayyid, make Syarif. Terus saya suruh tes DNA nanti. Giliran DNA-nya G gimana? Garomah nanti jadinya kan? Gelar akademik biasa Beb Alder ya. Atau yang haplogrupnya O gimana? Saya tertawakan nanti. Atau haplogrupnya yang R gimana? Atau yang haplogrupnya E gimana? Haplogrupnya T gimana? Kan nggak enak nanti. Saya ledek nanti. Ya kan? Ngaku-ngaku Surabaya. Ya kan nggak enak juga itu, Beb. Teguh Charles ya, Habib Ratu Bagus. Makanya lebih baik menggunakan gelar Ratu Bagus. Lebih baik menggunakan gelar
apa namanya, Teku, lebih baik menggunakan Ratu, ataupun yang lain, kan nggak enak juga itu. Nah, ya kan? Jangan aku cucu Nabi, sudah cukup ketika misalkan masyarakat Banten, orang-orang Indonesia yang leluhurnya itu adalah para bangsawan, kemudian leluhur-leluhur kita ini menurunkan gelar-gelar yang apa namanya, membumi. Misalkan yang Raden yang tuh bagus, yang Teku, yang Elang misalkan, yang RM, ataupun yang lain. Udah pakai itu saja daripada pakai Saitan Syarifan. Nanti saya ketawakan, kan gak enak juga nanti. Ya, siap Bang Ahmad Rafi. Nah, cukup takwa yang jadi modal utama, dan menggunakan gelar misalkan Ratu Bagus itu adalah alhamdulillah, itu ada anugerah dari Allah Ta'ala. Berarti saya ini orang Banten asli, begitu ya Beb Ratu Bagus ya. Nah gitu, jadi nggak usah lah. Kan pernah itu kayak Imad itu dalam salah satu ceramahnya, bahwa gelar akademik itu lebih baik daripada menggunakan gelar turunan. Mending turunannya itu turunan-turunannya itu leluhur-leluhurnya adalah orang-orang yang soleh, sementara kita itu tidak atau belum menjadi orang-orang yang soleh. Kan belum enak, nggak enak gitu, belum sesuai gitulah, belum pantas begitu ya. Nah, oke.